Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saidi Mutakin dengan NIM 18 10 30 40 14 5. Saya akan menerangkan tentang konsep pertanggungjawaban negara atas HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Pasal 1 Hak Asasi Manusia tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia untuk hidup dan eksis atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati dan dilindungi dan tunduk pada negara, hukum, dan pemerintah. Upaya penegakan HAM yang telah diterapkan di Indonesia harus diapresiasi oleh setiap elemen bangsa. Mengapa demikian? Karena HAM adalah hak-hak dasar yang mutlak yang harus dimiliki manusia, dan pelanggaran terhadap HAM ditentang oleh ajaran agama manapun. Tujuan negara atas penegakan HAM akan dapat dicapai kalau nilai-nilai kemanusiaan ini juga dapat dijunjung tinggi dan mendapatkan perhatian yang memadai. Maka dari itu diupayakan menindak secara tegas para pelaku pelanggaran HAM dan HAM berat tersebut. Oleh karena itu, kita semua berkewajiban untuk menghormati upaya perlindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Ada 4 upaya pemerintah dalam penegakan HAM, khususnya di Indonesia. Yang pertama, penegakan HAM yang dibentuk melalui undang-undang. Yang kedua, pembentukan pemerintah dari Komisi Nasional seperti perlindungan wanita dan perlindungan anak-anak. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Dan keempat, melalui proses pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, yaitu perbedaan pasal 28A dan pasal 28I Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun perbedaannya, pasal 28A menjelaskan hak hidup seseorang, sedangkan pasal 28I menjelaskan hak hidup seseorang itu tidak dapat diganggu-gugat, baik dia dalam keadaan darurat, berperang, ataupun dalam keadaan sengketa persenjataan. Jadi, hak hidup seseorang itu tidak dapat diganggu-gugat oleh negara, pemerintah, dan masyarakat.